Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Fitri Risani MPD serta teman-teman yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ninis. Saya dari kelompok 8 yang akan melakukan presentasi pada siang hari ini, sekaligus menjadi moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada siang hari ini. Adapun kelompok 8 akan membahas materi mengenai sistem pendidikan Islam dan pendidikan nasional Indonesia. Kelompok 8 beranggotakan yang pertama Muhammad Saiful Rahman, yang kedua Nini, saya sendiri, yang ketiga Rahmatul Mahmudah, yang keempat Siti Jamjam. Adapun susunan kegiatan kita pada siang hari ini diantaranya yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka acara yang pertama, yaitu acara pembukaan dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita beralih kepada sesi yang kedua, yaitu sesi penyajian materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita, yaitu Muhammad Saiful Rahman. Kepada saudara dipersilakan. Pengertian sistem pendidikan Islam. Sistem berasal dari bahasa Inggris, yaitu sistem, yang berarti suatu cara atau pola yang berurutan tentang suatu hal. Sedangkan pengertian pendidikan adalah suatu proses pemberian ajaran, bimbingan yang berupa keilmuan. Sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, sejarah sistem pendidikan Islam di Indonesia. Sistem pendidikan Islam mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman dan penggeseran kekuasaan di Indonesia. Kejayaan Islam mengalami kemunduran sejak jatuhnya Andalusia. Kini mulai bangkit lagi. Dengan itu, pemerintah jajahan mulai mengenalkan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis, yang menarik kaum muslimin untuk memasukinya. Oleh karena itu, sistem pendidikan Islam di surau dan sebagainya dirasa kurang memadai. Kemudian, sejarah sistem pendidikan Islam di Indonesia. Sistem pendidikan Islam di Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu sekolah, yang kedua itu madrasah, dan yang ketiga itu pesantren. Sekolah, apa itu sekolah? Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk mengajarkan siswa atau murid di bawah pengawasan guru. Dan sedangkan madrasah adalah suatu lembaga. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Rahmatul Mahmudah. Baik, selanjutnya masalah dan prospek sistem pendidikan Islam di Indonesia. Problematika pendidikan agama Islam di sekolah selama ini disebabkan oleh faktor pelaksanaan pendidikan agama cenderung lebih banyak digarap dari sisi-sisi pengajaran atau didaktik metodiknya. Guru-guru pendidikan agama Islam seringkali hanya diajak membicarakan persoalan proses belajar mengajar, sehingga tenggelam dalam persoalan teknis mekanis semata. Selanjutnya, pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama yaitu hakikat.
Hakikat adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan sebagainya yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu, fungsi dan tujuan tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Siti Jamjam. Kelembagaan dan pengelolaan pendidikan. Kelembagaan dan pengelolaan pendidikan ada 3, yaitu jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan. Yang pertama yaitu jalur pendidikan ada 2, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Yang kedua, jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan ada 3, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang ketiga yaitu jenis pendidikan. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan Pancasila, agama, kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni, dan budaya. Adapun pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau keguruan dan muatan lokal. Baik, selanjutnya adalah pengelolaan sistem pendidikan nasional. Yang pertama, pengelolaan sistem pendidikan nasional diserahkan kepada Presiden, kepada Departemen atau Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan. Yang kedua, pengelolaan pendidikan nasional mengandung kekhususan di antara keagamaan dan kedinasan, merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Dan yang ketiga, dalam pengelolaannya, anggotanya terdiri dari wakil-wakil pengelola dan unsur-unsur masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kami atau penyajian materi dari kami. Selanjutnya kita beralih kepada sesi yang ketiga, sesi tanya jawab yang akan kita lakukan pada grup Telegram kita. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di grup Telegram kita. Selanjutnya kita langsung kepada sesi yang keempat, yaitu sesi penutup. Sebelum saya akhiri, saya akan membaca kesimpulan pada presentasi pada siang hari ini. Adapun kesimpulannya, sistem pendidikan Islam hanya membahas tentang tata cara pengajaran yang diajarkan oleh Islam dari cara klasik hingga modern. Sistem pendidikan Islam ini hanya ada di sekolah, madrasah, dan pesantren. Sedangkan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun kelembagaannya meliputi jalur, jenis, dan jenjang yang berbeda serta kurikulum dan kelembagaan yang diserahkan pada pemerintah. Sekian dari saya akhiri. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.